Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini kita akan segera mulai ibadah kita. Untuk itu, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur Bapa. Engkau sudah menyertai kami, Engkau sudah memberkati kami selama 1 minggu yang lalu. Dan tiba saatnya pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama di tempat ini untuk menaikkan pujian kami, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Ini setiap kami, umat-Mu, jemaat-Mu pada pagi hari ini, kami rindu menyembah-Mu, kami rindu memuji-Mu, kami rindu menaikkan segala permohonan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, sebab Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujian kita seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Haleluya. Seperti
tidak berarti kalau Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Engkau tidak berarti kalau Engkau tidak menyelamatkan setiap kami. Engkau tidak berarti Engkau tidak memulihkan setiap kami. Ini kami jemaat-Mu, ini kami umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur pengorbanan-Mu luar biasa atas setiap kami. Engkau lahir, Engkau datang ke dunia, Engkau menjadi sama dengan kami Tuhan. Karena bukti kasih setiamu, bukti cintamu atas setiap kami. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini kami lebih lagi memuji-Mu, kami lebih lagi memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, Engkau mendengar pujian sorak-sorai kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, dalam ibadah kami ada roh yang tidak senangkan pujian dan penyembahan dan kami naikkan di hadapan-Mu. Untuk itu kami bersatu hati segala serta lebih selalu jatuh dalam ibadah kami kotor pekerjaan di dalam nama Yesus. Biar Roh Tuhan saja bekerja, Roh Kudus saja yang bekerja atas ibadah kami pada pagi hari. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, masih tetap berdiri. Kita mau menaikkan syukur kita, sebab Dia yang layak dipuja, Dia yang layak disembah. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kami akan pujian. Raja kita, Juru Selamat kita. Haleluya. Dia Maha Mulia, Dia Maha Kuasa. Namanya Yesus Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja.
Pada pagi hari ini Bapak Padili akan menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui sebuah pujian. Saya persilakan. Shalom. Puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan buat keluarga kami, termasuk bagi saya sendiri, di mana tepat tanggal 17 Desember kemarin Tuhan menambahkan umur buat istri saya genap 50 tahun. Memang harusnya dia berdiri di sini untuk bersaksi, tapi nggak apa-apa. Jadi biarlah di usia yang 50 tahun Tuhan tetap berikan kesehatan, panjang umur, termasuk ketabahan, kesabaran untuk menghadapi segala tantangan keluarga, termasuk saya sendiri. Karena saya sendiri mungkin suami jauh daripada sempurna. Jadi itulah doa saya untuk istri saya. Dan pada termasuk bulan November, saya mengalami kuasa Tuhan, Tuhan mungkin di luar akal manusia, mungkin sangat tidak masuk akal, tapi Tuhan dengan caranya sendiri bekerja menolong saya. Di akhir bulan Oktober saya sakit perut. Memang setelah pasca operasi lambung dulu, begitu saya pulih, kayaknya tantangan itu saya nggak ada tantangan makan. Memang hanya kopi saset sama santan kelapa saset, kalau yang asli enggak. Jadi pas di akhir Oktober saya ada sakit perut di 3 hari. Saya nggak makan obat. Memang setelah operasi ini, kalau saya sakit itu udah takut makan obat, kecuali kalau sangat terpaksa. Jadi 3 hari sakit perut, nggak ada apa-apa, nggak ada perubahan. Terus saya belikan Bilanta sirup 1 botol, terus Bilanta kapletnya 1 flat, saya habisin, nggak ada pengaruh apa-apa, perutnya tetap sakit. Habis itu saya belikan lagi Domek 1 flat, 1 flat itu 10 biji saudara. Jadi hampir 1 bulan kemarin, bulan November pun saya makan obat. Jadi setelah dia bilang, saya udah bingung lihat kamu kok makan obat terus. Jadi saya belikan lagi Domek 1 flat, saya makan, nggak ada terjadi apa-apa. Jadi puncaknya di tanggal 7 November, saya mengalami yang lumayan sakit lah, sampai guling-guling, sampai pusing. Terus sekitar jam 9 atau 9, saya telepon anak saya, Bang, antar bapak ke rumah sakit. Tapi kebetulan anak saya udah nongkrong di Bundaran Pancasila, jadi saya berangkat sendiri ke rumah sakit, bawa mobil sendiri, sekitar jam 9-an lah. Sampai ke rumah sakit, diperiksa, bilang dokter sama saya, ini harus opname. Nah, tapi saya bilang, kalau bisa pulanglah dok, saya bilang. Tapi memang pusingnya belum hilang. Kebetulan memang mulai dari sore itu kata ke kamar mandi terus. Jadi mungkin ada lebih dari 10 kali ke kamar mandi. Jadi saya udah lemas gitu. Cuma saya paksakan bawa mobil sampai ke rumah sakit. Jadi sampai pulang dari rumah sakit, saya telepon anak saya, udah bapak udah rumah sakit, antar bapak pulang. Memang bukan anak saya yang nyuper, tapi kawannya. Jadi saya pulang ke rumah, saya makan obatnya, saya habisin. Jadi yang dikasih itu obat diare, obat lambung, sama obat pegal gitu kan. Saya habisin ini obat, kok gak berpengaruh apa-apa. Saya sebetulnya udah bilang, Tuhan, kalau memang ini sudah waktunya, saya udah siap. Saya kayaknya gimana ya, makan obat itu ya, udah rada kayak khawatir lah. Habis obat itu, saya belikan lagi Polislen 1 botol, terus tambah 1 kaplet. Saya minum Polislennya sampai 1 kaplet habis.
nggak ada terjadi apa-apa, nggak ada perubahan sama sekali. Gara-gara saya di rumah sakit dikasih obat omeprazol, saya belikan lagi obat omeprazol sampai 2 kaplet. Jadi hampir sebulan kemarin itu penuh saya makan obat. Dan gara-gara habis obat yang omeprazol yang 2 kaplet terakhir, saya bilang sama istri saya udah capek makan obat, saya nggak mau makan obat lagi. Mungkin ada 3 hari lagi saya nggak makan obat. Tapi ya sakitnya tetap saya tahan. Yang luar biasanya, ini ada istri saya di tanggal 1 sebetulnya Natal kaum bapak di GKE sebetulnya. Cuma kebetulan pembicaranya yang Miron kan. Jadi saya bilang sama istri saya mau berangkat Natal dulu. Saya tahu dari sana apa mujizat gitu. Saya cuma yakin ada sebetulnya. Dan saya sampai di sana, kebetulan udah penuh di dalam. Jadi udah di luar lah. Jadi saya mau masuk itu, bilang panitia di luar aja Pak, udah penuh. Tapi kok saya nggak tahu, kok saya ngel gitu ya, ada sedikit lah. Pak, saya mau masuk, mau duduk di mana pun gitu. Jadi di gereja situ itu kan ada tangga di atas itu. Kebetulan ada di situ kursi-kursi kayu memang agak panjang lah. Sudah ada anak muda di situ duduk orang tua. Jadi saya agak ngel lah duduk di situ. Luar biasanya itu saat dia khotbah pun tidak ada khotbah tentang penyembuhan. Saat dia berdoa pun tidak ada doa untuk kesembuhan. Hanya doanya biasa aja, doa Natal lah. Khotbah pun khotbah Natal kelihatan tadi. Pas malamnya, saya agak rasa tenang lah. Ada istri saya saksinya. Jadi paginya saya bilang sama istri saya, kok aneh ya? Kok percaya kok agak enakan gitu. Soalnya di sana juga khotbah penyembuhan enggak ada, doa penyembuhan pun enggak ada. Langsung istri saya bilang ke saya, aku kalau udah sembuh, kamu bersaksi, terus kamu lagi katanya. Jadi ada lagi juga kelas bersaksi. Pikir-pikir kalau memang ini betul-betul saya yakin ini sembuh dan ya itulah mungkin tanggal 1 sekarang udah tanggal 20 berarti hampir 20 hari saya nggak ngalami apa-apa. Jadi memang pertolongan Tuhan itu luar biasa. Sebetulnya kalau yang saya pikir tadi, kalau secara manusia memang nggak masuk akal ya, nggak ada doa kesembuhan di situ, nggak ada khotbah kesembuhan di situ, hanya khotbah kelahiran Tuhan Yesus. Tapi memang itu saya juga mungkin kenapa saya ngeyel mau masuk ke dalam gitu. Soalnya kalau bapak ibadah atau Natalan, kalau kita udah di luar itu kayaknya image agak beda. Jadi pikiran itu nggak bisa konsen. Jadi kalau kita dalam agak konsen. Nah saya mendengarkan persaksi hari ini, selain udah kurang lebih selama 20 hari berarti saya nggak pernah mengalami keluhan di perut lagi. Dan sampai sakitnya kemarin itu sampai nasi nawarin apa itu temulawak, sampai saya beli, saya coba minum, memang ya mungkin melalui obat itu juga Tuhan menyembuhkan saya, tapi kok yang bikin saya kagum sama Tuhan kita itu kok kayaknya mendadak sekali hilangnya gitu. Sampai saya minum temulawak, ada nasi ini, tapi kayaknya kalau perubahan kontak itu enggak ada. Dan pas kayak kemarin itu waktu kita geladi bersih, kita cari kopi kayaknya ya gitu. Bikin kopi di situ kopi saset. Bilang Pak Alfred, adanya ini sehatnya itu bilang Pak Alfred. Dan dalam hati saya ambilkan kalau itu sehat gitu. Sebetulnya rada bingung saya minumnya waktu kita geladi bersih. Tapi bilang Pak Alfred, dah ini adanya sehatnya itu semua Pak Alfred sampaikan dalam hati. Puji Tuhan, itu pun sempat saya khawatir. Nanti kalau saya minum ini, saya nggak bisa ikut Natalan nanti kayak apa. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa. Sampai saat ini, perut saya tenang-tenang saja. Makanya saya bisa ada berdiri di sini. Jadi, saya telah kalau dipikir sih termasuk kelakuan saya memang nggak layak saya untuk menerima kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa.
Karena Tuhan adalah Tuhan tempat perlindungan kita. Tuhan adalah gunung batu kita. Dan saya akan menyerahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya akan menaikkan pujian untuk Tuhan di dalam bahasa Batak, tapi artinya Tuhan itu adalah tempat pengungsian kita, tempat kita mengadu, dan Dia adalah batu karang kita.
Haleluya. Kesaksian sungguh luar biasa bagaimana ketika kita dekat pada Tuhan maka Tuhan akan menolong setiap kita. Haleluya. Terima kasih Bapak buat kesaksian, Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Dengan kasih Tuhan, Ibu Nasi memimpin kita dalam doa persembahan. Silakan Tuhan, mari kita sama-sama beri kepala dan kita berdoa. Segala puji dan syukur bagi Bapa, sungguh kami bersyukur. Terima kasih untuk semuanya dan menjaga kami. Terima kasih Kau sudah memberkati menyertai kami ya Bapa. Dan tiba saatnya ya Tuhan Yesus, bagi kami saat ini untuk memberikan tobat syukur di hadapan-Mu. Kami mau memberikan persembahan bagi ya Bapa. Mari Tuhan, Kau berkenan menyuci kuduskan persembahan kami sehingga menjadi asap tupai berbau-bau di hadapan-Mu, berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Kami sungguh bersyukur Kau sudah memberkati kehidupan kami. Ini sembah syukur kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Yang bertugas silakan kita akan pujian. Hai dunia gembira, selamat memberi Tuhan Yesus memberkati.
mengucap syukur dan terima kasih atas segala anugerah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya Engkau adalah satu-satunya baik harapan kami, dan Engkau adalah satu-satunya keselamatan hidup. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami pada saat ini, dan kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur pada saat pagi hari ini kita boleh ada semuanya karena kemurahan Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya menyampaikan ya atas nama panitia Natal yang telah kita laksanakan beberapa hari yang lalu. Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan seluruh panitia Natal yang sudah ambil bagian, baik waktu, tenaga, pikiran, doa, bahkan secara materi, sehingga pelaksanaan Natal kita bisa berjalan dengan lancar ya, walaupun mungkin ada segala kekurangan. Itu sebagai salah satu evaluasi dalam kehidupan kita supaya kedepannya bisa lebih baik, bukan yang ada tidak baik, tapi kita pertahankan supaya semuanya bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Yang kedua, Bapak Ibu, saya atas nama keluarga ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya kami tidak bisa Natal bersama Bapak Ibu sidang jemaat di sini ya. Karena kami bersama keluarga kalau diizinkan Tuhan kami akan berangkat tanggal 23 nanti ya, kami akan Natal bersama keluarga di Pelangkaraya ya, dan kami juga tidak bisa ibadah tutup tahun di sini ya, karena kami juga ibadah tutup tahun di sana dan rencana kembali tanggal 1 baru kembali. Mungkin Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan ya. Mari kita akan belajar firman Tuhan pada saat hari ini. Itu terkait bagaimana Yesus lahir untuk menyelamatkan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, Natal adalah tiap tahun kita peringati. Kehadiran Tuhan setiap tahun kita peringati. Tapi apa makna Natal itu yang sesungguhnya dalam kehidupan kita? Arti sesungguhnya makna Natal itu yang perlu kita pahami bersama. Karena Tuhan Yesus lahir di kandang domba yang sangat hina. Ya. Nah, apa di balik itu? Apa di balik itu? Adakah di balik kelahirannya yang sangat hina, yang sangat sederhana, bahkan sisa? Tapi inilah yang terjadi. Inilah kenyataan yang terjadi. Faktanya demikian. Tapi di balik itu ada maksud rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Adakah kita mempunyai yang namanya kerendahan hati, kesederhanaan hidup, kasih dalam kehidupan kita? Ini yang Tuhan nyatakan lewat kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia mau kita mencontoh itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Di balik kesederhanaannya, kehinaannya,
ada maksud rencana Tuhan. Mari kita belajar dari kehidupan orang Majus. Kita belajar dari kehidupan orang Majus. Mendengar kabar kelahiran saja mereka sudah bagaimana sudah. Mereka mau datang melihat siapa yang lahir itu. Kita tahu tema Natal kita tahun ini seluruh nasional, secara nasional, bahwa Allah itu hadir untuk menyelamatkan keluarga. Sering disampaikan. Mengapa Allah harus hadir? Karena Dia mau menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Saya dan saudara. Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Kalau Dia tidak hadir, tidak mungkin saya dan saudara diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Karena lewat kehadirannya kita ini diselamatkan. Apa yang dicari Bapak Ibu? Sama seperti kehidupan orang Majus. Mereka mau datang mencari Tuhan, mendengar tentang kehadiran Tuhan saja, mereka begitu luar biasa semangatnya, mau berjumpa, melihat siapa Yesus. Begitu juga dalam kehidupan kita. Allah hadir dalam setiap saat dalam kehidupan kita. Adakah itu kita rasakan dalam kehidupan kita? Bukankah sukacita Natal itu yang mungkin kita rasakan hanya setahun sekali secara kriminal? Tidak. Tapi sukacita Natal, damai Natal itu kita rasakan setiap saat. Ya, setiap saat. Bukan hanya 1 tahun sekali. Bukan hanya beribadah 1 tahun sekali atau 2 kali setahun. Hanya pada saat Natal atau tahun baru saja. Tidak. Tapi mau kehidupan kita ini, mari kita persembahkan seluruh kehidupan kita ini, tubuh kita ini hanya untuk Tuhan. Karena Tuhan itu mau menyelamatkan saya dan saudara lewat karya penyelamatannya dalam kehidupan kita. Adakah Allah selalu hadir dalam kehidupan kita? Adakah Allah selalu hadir dalam hati kita, dalam kehidupan kita? Dan ini yang patut kita cari, Bapak Ibu. Kita rasakan dalam kehidupan kita. Oh, damai sukacita Natal selalu ada dalam kehidupan kita. Mari kita lihat bagaimana kehidupan orang Majus. Ya, dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-12, tapi kita hanya baca ayat yang pertama, ayat 2 dan yang ke-11 saja. Bapak Ibu bisa baca selanjutnya. Tentang kelahiran Tuhan Yesus. Matius pasal 2 ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat yang ke-11. Maka datanglah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini Bapak Ibu, kita belajar dari kehidupan orang Majus ini. Apa yang mereka bisa berbuat untuk Tuhan, begitu juga dalam kehidupan kita. Mereka mencari Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan yang namanya Yesus itu, Sang Juru Selamat, lahir di dalam dunia ini. Pada saat mereka bertemu di rumah,
dia sedang digendong oleh Maria. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka membuka harta bendanya. Mereka membuka harta bendanya. Untuk apa? Untuk mereka mempersembahkan kepada Tuhan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita berbuat demikian? Sudahkah kita berbuat demikian? Ini pertanyaan buat kita sekalian. Apa yang kita berbuat untuk Tuhan? Kita mempersembahkan apa yang terbaik buat Tuhan. Tujuannya apa? Menyenangkan hati Tuhan. Inilah bukti syukur kita kepada Tuhan atas karya penyelamatannya dalam hidup saya dan saudara. Amin. Emas, persembahan kepada Sang Raja, persembahan kepada Sang Raja, lambang kuasa Sang Raja, kekuasaan, kemuliaan ada padanya. Ini yang dipersembahkan oleh orang-orang Majus. Kemenyan ini dipergunakan di bait Allah, rumah Tuhan, dalam ibadah. Karena ini adalah lambang keilahian Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang patut disembah dalam kehidupan mereka. Mur, ini rempah-rempah saudara, diurap di dalam mengurapi jenazah. Kalau kita perhatikan dalam kita, sudahkah kita melakukan ini semua? Kita berbuat. Mari kita belajar. Pada saat saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Berbuatlah apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Seperti orang Majus ini, mereka mengambil hartanya, mempersembahkan semuanya hanya kepada Tuhan, Tuhan Yesus. Karena dalam Mazmur 68 ayat 20 sampai 21, Tuhan Yesus adalah keselamatan. Dan Allah itu yang menyelamatkan kita. Coba kita lihat saja Mazmur 68. Kita diselamatkan oleh Tuhan, dan keselamatan itu ada pada Dia. Mazmur 68 ayat 20. Masih belum bisa. Allah, ayat yang ke-20 ya. Terpujilah Tuhan, hai demi hari yang menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. 21. Coba dibantu ya. Ya, Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhan pengembali kebutuhan dari mau. Ya, terima kasih.
Ini Bapak Ibu, Dia lahir untuk menyelamatkan saya saudara, karena di dalam Dia ada keselamatan itu. Amin. Kita diluputkan semua dari maut, apapun bentuknya dalam kehidupan kita ini. Karena keselamatan itu ada di dalam Tuhan. Dia yang menyelamatkan saya dan saudara. Makanya Dia lahir bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Inilah bentuk kasih Allah. Dia datang ke dalam dunia ini, Bapak Ibu, bukan untuk menghakiminya, tapi untuk menyelamatkan. Coba Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Ini Tuhan datang itu, Tuhan lahir itu. Coba dibantu Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah ini Bapak Ibu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Tuhan menurunkan anak yang tunggal ke dalam dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Hal penting, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Berarti orang yang tidak percaya berarti binasa. Ini. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Allah datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Oh iya. Inilah kasih Allah yang sungguh luar biasa kepada kita, yang patut kita percayai, kita imani dalam kehidupan kita. Nah, bentuknya apa? Wujudnya apa yang bisa kita lakukan? Persembahkanlah seluruh hidupmu hanya kepada Tuhan, seperti orang Majus. Apa yang bisa kita lakukan? Bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan atas segala kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, hari lepas hari yang telah Dia nyatakan buat kehidupan saya dan saudara. Kita sudah diselamatkan, kita sudah diluputkan dari berbagai macam maut persoalan kehidupan ini. Hanya di dalam Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan, menyelesaikan, memulihkan itu semua, apapun bentuk pergumulan kita. Karena Dia lahir untuk menyelamatkan saya dan saudara. Bukan lahir tanpa maksud dan tujuan. Inilah karya penyelamatan itu yang terjadi kepada orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Maka dia kehidupannya akan diselamatkan. Bukan kebinasaan yang dia dapat, tapi keselamatan itu oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini Bapak Ibu yang perlu kita patut pahami bersama-sama, apa makna Natal itu sesungguhnya dalam kehidupan kita. Bukan hanya seremonial saja setiap tahun kita peringati, tidak. Tapi Natal itu selalu ada setiap saat dalam kehidupan kita. Yesus selalu lahir setiap saat dalam kehidupan
hanya Natal saja cukup. Tidak, Bapak Ibu. Tapi kita mau mempergunakan sisa kehidupan kita ini hanya untuk Tuhan. Amin. Hanya untuk Tuhan Yesus. Karena Dia sudah menyelamatkan saya dan saudara setiap saat. Karena karya penyelamatan itu setiap saat. Allah bekerja itu setiap saat dalam kehidupan saya dan saudara. Yohanes apa? Roma 8 ayat 28. Tuhan bekerja untuk apa dalam kehidupan kita? Dia terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Nah, orang yang ngasih dia. Iya, itu Bapak Ibu. Jadi sangat. Sudahkah kita dikasihi Tuhan? Apa yang sudah bisa kita perbuat untuk Tuhan? Belajarlah dari kehidupan orang Majus. Apa yang bisa kita perbuat, Bapak Ibu? Apa yang bisa kita perbuat? Termasuk apa yang ada di hadapan kita ini masing-masing. Ini yang bisa kita perbuat. Persembahkanlah apa yang ada pada kita hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin. Kita bersyukur pada saat pagi hari ini. 9 hari lagi kita akan mengakhiri bulan Desember. 9 hari 10 hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Nah, dalam tahun yang baru ini, mari apa komitmen kita bersama kemarin waktu program kerja kita untuk 2026. Mari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala kita tingkatkan pilihan kita pada Tuhan. Apa yang bisa kita perbuat sehingga saya tidak percaya di tahun 2026 GBI Bukit Sion akan lebih maju lagi. Amin. Inilah kehidupan kita bersama. Lakukanlah yang terbaik hanyalah untuk Tuhan. Mungkin ini firman Allah yang bisa sebab kita dengarkan saat pagi hari ini. Biarlah Allah Roh Kudus yang menyempurnakannya dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari sedang jemaat, saya sedang berdiri, kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku
Kita sembah Dia. Oh, haleluya Yesus. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan. Kita bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan telah berfirman buat kehidupan kita. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas segala anugerah yang sampai saat ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Inilah yang terjadi kenyamanan. Ini yang terjadi penyertaan Tuhan. Karya penyelamatan itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Sampai saat ini kita boleh ada karena Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur pada saat hari ini atas segala firman, suara hatimu yang telah Tuhan nyatakan buat kehidupan kami. Inilah karya penyelamatan itu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman, atas kebenaran firman. Biarlah firman itu termeterai selalu dalam kehidupan kami. Bahwa Natal itu selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan selalu lahir dalam setiap saat di kehidupan kami. Sehingga sukacita dan damai Natal itu selalu ada setiap saat dalam kehidupan kami. Inilah yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami ya Tuhan, Engkau telah memberkati seluruh siap jemaat pada saat ini lewat kebenaran firman. Begitu juga Bapa yang tidak sempat hadir bersama kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau juga memberkati kehidupan mereka, apapun yang mereka lakukan pada saat ini. Yang kekurangan Tuhan Engkau berkati, yang dalam kelemahan Tuhan Engkau kuatkan, yang dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan dosa penyakit dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami yakin Tuhan, kehidupan kami pada saat ini sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah berkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, dan kembali kita akan memberikan persembahan kita, yaitu persembahan persepuluhan maupun persembahan pembangunan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan bersatu di dalam doa dengan kasih Kristus. Ibu Margarita Yohana Putri pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Saat ini tiba saatnya bagi kami jemaat-Mu di tempat ini membawa persembahan kami. Kami mau persembahkan persembahan persepuluhan dan pembangunan. Kami rindu untuk menjadi bagian pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Bapa suci kuduskan persembahan kami. Biarlah kami membawa persembahan kami Tuhan sebagai wujud rasa syukur kami kepada-Mu dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Kita melanjutkan kita kembali. Hanya pemberian.
Untuk hari Kamis pada tanggal 25 Desember 2025 daripada tempat ini, worship leader oleh Saudari Akipani, singer oleh Saudara Nisa, Ibu Eka Maida PW dan Ibu Melida Irwan Sitopul. Pembicara firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Yakub. Kemudian petugas persembahan oleh Ibu Indah Supriyadi dan Ibu Supia. Operator LCD oleh Saudara Lim Hansen. Penerima tamu oleh Bapak Ebdoni Handoko dan Ibu Rojo SPD. Kemudian pada hari Minggu pada tanggal 28 Desember 2025 kembali kita beribadah pada hari Minggu dengan mulai Tuhan worship leader oleh Ibu Suryani, singer oleh Bapak Deda Kasih, Ibu Margareta Yuwana Putri dan Ibu Ani Guntari SH. Pembicara firman Tuhan oleh Bapak Dr. Andes Matius CN. Petugas persembahan oleh Bapak Purwanto dan Bapak Parli Purba. Operator LCD oleh Saudara Peter Gibson. Terima tamu oleh Bapak Emin Suryanto dan Ibu Sunarsi. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sekali lagi saya undang kita sama-sama berdiri. Kita akhiri ibadah kita. Kita memuji Tuhan, katakan Yesus terbesar.
Bapa, melalui pujian yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, merupakan pernyataan yang tulus yang keluar dari dasar hati kami, bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang terbesar di dalam hidup kami. Engkau telah melawat dunia ini kurang lebih 2000 tahun yang lampau untuk menyelamatkan keluarga. Kami sangat bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, memiliki kepedulian yang luar biasa terhadap umat manusia di bumi, termasuk kami semua yang ada di sini pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya pagi hari ini lawatan Allah terjadi. Kami sekalian diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang baru, sehingga hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga percaya melalui kehadiran Tuhan pagi hari ini kami semua dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan dalam kesempatan ini juga kami sehati berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Bapa, Engkau senantiasa bersama-sama mereka. Engkau senantiasa menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan mereka, sehingga di lain kesempatan mereka bisa datang bersama-sama kami di sini untuk mengagungkan Tuhan, untuk menikmati kasih Tuhan yang besar dan luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Bangsa kami ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Banyak hal yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini, sehingga umat-umat Tuhan tidak bisa beribadah dengan baik. Mereka tidak bisa membangun tempat ibadah. Tuhan, kami nyatakan di dalam nama Yesus, dari tempat ini kuasa Tuhan dinyatakan, agar mereka kuat, agar mereka dapat melewati semua masalah dan persoalan yang terjadi, dan nama Tuhan dijunjung tinggi di dalam hidup mereka. Selamatkan bangsa ini, selamatkan pemerintah yang ada sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga percaya Bapa, perlindungan Allah terus dinyatakan di dalam hidup kami, sehingga kami dapat beraktivitas bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada gilirannya nanti Tuhan tuntun kembali kami ke tempat ini untuk kami menikmati anugerah Tuhan, untuk kami mengagungkan Tuhan, untuk kami membesarkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati.